Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi, Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman li rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ila akhirih. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya muliakan, beserta pengurus, juga para sesepuh, para orang tua, para hujaj yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita selalu memanjatkan puja, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan kita bisa beribadah sholat maghrib secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan ta'lim. Semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan ini memperoleh pahala dari Allah dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita sebagai manusia biasa yang tak lepas dari salah, khilaf, sengaja atau tidak, maka dengan kita mohon ampun kepada Allah, beristighfar. Kalau Nabi Muhammad, beliau istighfar tidak kurang dari 70 bahkan 100. Padahal beliau dijamin masuk surga, apalagi kita yang tidak ada jaminan. Lalu kita tidak banyak mohon ampun kepada Allah. Maka istighfar, astaghfirullahaladzim, itu pernyataan bahwa kita adalah manusia yang punya dosa. Tidak ada yang bisa mengampuni kesalahan dan dosa kita kecuali Allah. La yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah. Sebesar apapun, seluas apapun, sebanyak apapun dosa kita, kalau dosa kita kepada Allah cukup kita istighfar lalu memperbanyak amal ibadah, maka Allah hapuskan kesalahan-kesalahan di masa yang lalu. Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan yang kita lakukan itu adalah menjadi kifarat, penggugur dosa. Termasuk sholat, itu penggugur dosa. Baca Quran penggugur dosa, sedekah penggugur dosa, silaturahim, duduk di majelis ilmu, bakti sama orang tua, saling tolong menolong dengan sesama,
termasuk istighfar tadi, membaca kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu adalah penggugur dosa-dosa kita di masa yang lalu. Sholat aja, ba'da sholat dianjurkan oleh Nabi istighfar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullahaladzim. Kenapa kita habis sholat istighfar? Kata ulama, mungkin namanya sekelas kita, semakom kita, untuk mencapai kekhusyuan itu kayaknya susah. Ya, maka di saat kita menyadari sulitnya untuk mencari kekhusyuan, maka kita mohon ampun sama Allah. Jangan sampai sholat kita ditolak sama Allah. Maka sholat kita pengen diterima sama Allah, maka mengakui, menyadari, astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya jika dalam takbir saya, dalam bacaan Al-Quran, dalam rukuknya, dalam tumakninahnya, dalam i'tidal tumakninahnya, sujud tumakninahnya, ada kekurang sempurnaan, ampunkan ya Allah kesalahan saya. Untungnya sholat berjamaah. Kalau dalam berjamaah itu dalam kitab, Allah akan sempurnakan orang yang sholat berjamaah, imam dan makmum memperoleh kesempurnaan berjamaah. Makanya rugi kalau kita nggak sholat berjamaah. Ya, walaupun di rumah, kalau seandainya uzur darurat, kita memang terlambat, ya selesai di musholanya, kebetulan kita mau jamaah, boleh dengan anak kita, dengan istri kita, yang penting berjamaah. Ya, seafdol-afdolnya kita sholat berjamaah adalah dengar di mana ada azan dikumandangkan, kita kudu datang ke sana. Hayya 'alas sholat, mari sholat, kata Allah. Untuk apa kita sholat? Hayya 'alal falah, cari kemenangan. Dengan wasilah sholat dapat kemenangan, dapat keberuntungan. Jangan pernah kita bermimpi dapat kemenangan, dapat kesuksesan, keberuntungan, kemuliaan kalau kita berani meninggalkan ibadah sholat. Karena sholat adalah cara komunikasi kita dengan Allah. Sebaik-baiknya hamba ketika mau mendekatkan dirinya kepada Allah adalah di saat hamba tadi mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan kita ibadah, hati kita akan dijaga oleh Allah. Kita pun minta sama Allah supaya ditetapkan imannya oleh Allah. Makanya sunnah di saat kita mau sholat baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinil Islam. Minta, wahai Allah yang membolak-balikan hati. Hati manusia itu dalam genggaman Allah. Rasulullah sudah mengingatkan kepada umatnya, nanti di akhir zaman umatku kadangkala pagi dia beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kafir itu maknanya adalah tertutup dari kebenaran. Kafaroh. Tidak mau mengimani Allah, maka dia lebih membesarkan daripada hartanya, jabatannya, kedudukannya, kelebihan, keistimewaannya, sehingga memalingkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengakui semua ini adalah karunia dari Allah, bahkan mempercayai kepada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu imannya dia dalam kondisi tidak disempurnakan oleh Allah, karena ada dalam dirinya keimanan, kekuatan selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinil Islam.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ditetapkan imannya oleh Allah, dijaga hatinya dalam ketaatan, dalam keimanan, dalam ketundukan, dalam kepatuhan kepada Allah, itu adalah hati yang di dalam kajian akhlak itu namanya as-safa, bersih. Jadi orang yang dibersihkan hatinya adalah orang-orang yang selalu hatinya terus terpaut dengan Allah. Ingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah, kesempurnaan Allah, kemahakuasaan Allah yang semuanya sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup yang menghidupkan Allah. Kita sehat yang ngasih sehat Allah. Kita dapat kemudahan dalam segala urusan, hakikatnya yang memudahkan urusan itu Allah. Kita dapat sesuatu yang kita inginkan, sesuatu itu adalah pemberian dari Allah. Kita punya segalanya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang kita peroleh, yang kita punya, yang kita miliki, ini semuanya dari Allah. Termasuk wafat pun, meninggal pun, itu hakikatnya adalah urusan Allah. Jadi hidup dan mati itu adalah dalam kuasa Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menjadikan hidup dan mati. Makanya kita alhamdulillah masih dipanjangkan umurnya sama Allah. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki amal saleh kita di hadapan Allah. Ya rahimakumullah. Maka orang-orang yang sudah mendahului kita dari keluarga kita, kalau orang baik, orang soleh, kita husnudzon, berarti dia sudah cukup bawa bekal menuju ke sana. Nah, kita nih yang dikasih panjang umur belum cukup, ya, makanya terus perbanyak buat bekal menuju sana. Bisa jadi orang yang sudah mendahului kita kalau orang baik, dan itu suatu kepastian dari Allah. Anikmatul qabri haq, nikmat kubur itu benar adanya. Di sana adalah dapat raudhah min riyadil jinan, taman dari taman surganya Allah. Di alam kubur sudah nggak lagi aktivitas, udah nggak sholat lagi di sana, nggak puasa lagi, nggak zakat lagi, nggak melakukan amalan-amalan yang lain, nggak kerja dan lain sebagainya. Dia cukup menerima daripada tadi balasan semasa hidup di alam dunia. Maka ketika baik, dia penuh amalnya, cukup amalnya, Allah jadikan dia taman dari taman surganya Allah. Dia tidur seperti pengantin baru, nyaman, nyenyak, dan dia baru sadar di saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dan itu nanti prosesnya ada pertanyaan munkar dan nakir. Ketika bisa menjawab, dan insya Allah orang yang ahli ibadah, orang yang menjaga sholat, orang yang terus kalau dia bisa baca Quran, mendawamkan Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang baik dia lakukan, yang tidak baik dia jauhkan, sehingga dia mendapatkan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, kebaikan dari Allah. Maka insya Allah di saat dia memasuki gerbang goib pertama, alam akhirat pertama, dia akan ditatap oleh amal solehnya. Dia akan dijemput, akan dihormati, didatangi, ditolong oleh amal solehnya. Sholatnya ada di situ sudah menunggu. Al-qabru sundukul amal, kubur itu adalah tempatnya amal kebaikan. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kebaikan yang kecil itu bisa membuka rahmatnya dari Allah. Jangan pernah kita meremehkan dosa sekecil apapun. Bisa jadi itu mengundang daripada kebencian dari Allah. Jangan pernah kita meremehkan orang lain. Bisa jadi orang itu walaupun menurut kita adalah orang yang sangat tidak mempunyai keistimewaan, tapi di sisi Allah dia adalah orang yang istimewa karena ada amal yang istiqomah di dalamnya. Dia lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, as-safa, bersih dia. Karena yang namanya hati itu raja, kan kata Nabi. Pada dirimu itu ada segumpal daging. Maka bila baik, maka baiklah semua.
Apabila buruk, buruklah semua. Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Maka hati harus hati-hati. Perlu dijaga hati kita. Adalah bagaimana hati kita, hati yang iman kepada Allah, hati yang syukur kepada Allah, hati yang ridho, hati yang sabar, hati yang qanaah, hati yang wara'. Jadi hati itu adalah tempatnya bagaimana menata jiwa kita biar tenang, jiwa kita biar mutmainah. Tidak ada cara biar jiwa kita tenang kecuali ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah rahimakumullah, selanjutnya adalah yang kedua setelah as-safa wal wafa. Wal wafa itu artinya bagaimana menjaga harga diri kita, marwah kita. Jaga harga diri kita. Kita sebagai seorang muslim yang baik, teladan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita teladani apa yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, yang diamalkan, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat ya Allah. Kami dengar, kami taat ya Rasulullah. Nabi Muhammad beliau sholat, ya kita sholat. Bahkan beliau Nabi Muhammad jamaah rahimakumullah, habis waktunya kalau malam untuk munajat kepada Allah. Beliau sedikit tidurnya tapi banyak sujud di hadapan Allah. Banyak sujudnya, banyak menangis siang dan malam Nabi Muhammad. Bukan hanya memikirkan dirinya, memikirkan sahabat dan umatnya hadirin. Jangan sampai ada satu pun umatnya yang masuk dalam nerakanya Allah. Itu saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Makanya dianjurkan setiap ba'da sholat kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Jazallahu anna Sayyidina Muhammad sallam bima huwa ahlu. Semoga kebaikan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad dan kita tidak mampu membalas kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak bakal mampu hadirin. Kita butuh Nabi Muhammad di saat kita sakaratul maut. Mudah-mudahan ada syafaat dari Nabi Muhammad. Di saat di alam barzah kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Lalu sampai kita di padang mahsyar, lalu sampai kita di Shiratal Mustaqim, lalu penentuan antara surga dan neraka, kita butuh syafaat Nabi Muhammad. Itulah yang dinamakan syafaatul uzma. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada nanti di akhirat pertolongan kecuali orang yang diizinkan sama Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa caranya supaya kita dapat syafaat Nabi Muhammad? Hidupkan sunnah-sunnah beliau. Walaupun di akhir zaman, kata Nabi Muhammad, sunnahku ini seperti orang yang menggenggam daripada bara api. Digenggam panas, dilepas, ya kan? Itu akan berbahaya. Maka jemaah rahimakumullah, tetap kita bagaimana menjaga keistiqomahan. Walaupun susah sulit menjaga sunnah, tapi tetap kita jaga. Baik itu sunnah mu'akkad, ghairu mu'akkad. Seperti sunnah mu'akkad adalah sholat rawatib. Emang susah, berat hadirin. Kalau nggak kita rutinkan, nggak biasa, ini tuh berat habis sholat. Orang kadang hanya sekedar mencari kefarduannya aja, yang wajibnya saja. Habis selesai sholat pulang. Tapi orang yang berharap bagaimana keutamaan, karena hidup ini adalah kesempatan yang berharga buat kita. Jangan pernah kita sia-siakan. Semua ada nilai kebaikan. Rawatib kita jalankan dengan baik, qobliyah ba'diyahnya. Tahajudnya jangan pernah putus walaupun 2 rakaat. Duhanya jangan putus walaupun 2 rakaat atau 4 rakaat. Kita alhamdulillah ada kesempatan waktu di rumah, kita bisa baca Quran hadirin. Jangan pernah Quran hanya sekedar hiasan di rumah kita. Ini Quran nanti akan berlaku jamaah rahimakumullah di saat kita ada di alam barzah. Quran ada di samping kita, akan memberikan pembelaan di hadapan Allah. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabi. Baca Quran karena sungguhnya Quran yang akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Berat memang kita, tapi perlu kita terus jaga, kita perjuangkan. Termasuk sedekah hadirin. Sedekah itu berat. Kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kan artinya membetulkan, benar sedekah. Jadi orang yang membenarkan bahwa apa yang kita berikan itu akan ada balasan dari Allah. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, fa'amma man a'ta, barang siapa yang memberi,
wattaqa, dasarnya takwa karena patuh kepada Allah, ngikutin cara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hadirin tidak enak tidur sebelum beliau survei ke tetangga-tetangga, nenjau ke tetangga-tetangga. Takut ada tetangga yang masih belum tidur karena anaknya kelaparan. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat juga demikian hadirin. Semua Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk sahabat Ali jemaah rahimakumullah. Suatu ketika ada orang minta tolong kepada sahabat Ali. Sahabat Ali jemaah rahimakumullah pada saat itu pakai cincin perak hadirin. Iya. Ada orang datang minta tolong dan gak ada apapun di rumahnya sahabat Ali kecuali cincin yang ada di jarinya yang dari perak itu. Apa yang beliau lakukan? Silahkan, kalau memang itu manfaat kau jual, mudah-mudahan bisa dipergunakan dari apa yang kau butuhkan. Itu kecintanya para sahabat kepada sahabat yang lainnya hadirin. Karena sesungguhnya tadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi dari kecilnya kebaikan itu ada keridhaan dari Allah. Mau menyingkirkan batu di jalan aja dinilai ibadah. Menyingkirkan duri di jalan termasuk ibadah. Meringankan beban orang lain ketika dia membawa sesuatu, kita bisa menolongnya, itu dinilai ibadah di mata Allah. Memberikan kemudahan ya di saat saudara kita dalam kesulitan, itu juga dinilai ibadah di mata Allah. Jemaah rahimakumullah. Maka ketika kita ya bersedekah, infak, berbagi dengan orang lain, dasarnya adalah kecintaan kepada Allah, mengikuti daripada Rasulullah SAW. Fasanu yassirhu lil yusra, maka Allah akan berikan jalan kemudahan dalam segala urusannya. Ini yang kita minta hadirin kepada Allah. Kita butuh pertolongan Allah. Tidak ada cara hidupkan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, karena sesungguhnya Nabi selalu ditolong sama Allah, karena memang amaliyah Rasulullah selalu dicintai oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, ini kita sudah ada di bulan Zulqaidah. Zulqaidah itu maknanya adalah menunggu. Ya, karena memang saudara-saudara kita di sana nggak bisa beraktivitas keluar. Dan memang orang Mekah khususnya, ya, ketika di bulan Zulqaidah itu tidak diperkenankan untuk keluar rumah, apalagi berperang, mendolimi orang lain, ya kan? Harus dijaga karena di situ adalah Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan nama Allah. Maka banyaklah beribadah di bulan Zulqaidah itu. Nah, maka saudara-saudara kita yang berangkat ibadah haji pada bulan itu dari seluruh dunia, maka mereka berkhidmat orang-orang yang ada di Mekah. Halal-halal, bagi-bagi air, bagi-bagi makanan. Yang ada rezeki, yang enggak, yang membantu sesuai dengan kemampuan. Karena bulan istimewa. Jadi Zulqaidah itu istimewa karena memang jemaah rahimakumullah, bulan diapit 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya di tengah-tengah. Jadi Zulqaidah itu kalau orang Jawa namanya bulan apit. Ya Pak ya? Bulan apit. Ya karena kejepit gitu kan, keapit gitu kan, bulan apit. Nah, mohon maaf, saya pernah tuh ada jamaah konsultasi, Ustadz, katanya kalau bulan apit nggak boleh nikahin anak ya Ustadz, gitu kan. Saya cari tuh Pak hadisnya. Saya cari hadisnya, ada nggak di bulan apit nih gitu kan, di bulan Zulqaidah ini nggak boleh nikahin anaknya atau hajatan, karena mitosnya seperti itu. Saya cari nggak ada, nggak ada hadisnya. Ya itu hanya mitos aja. Jadi kalau memang bapak udah niat Pak, udah bismillah aja, mau syukuran, mau nikahin putrinya atau putranya di bulan Zulqaidah itu nggak ada efeknya, nggak ada. Bahkan Nabi Muhammad itu menikah dengan Maimunah, ya itu di bulan Zulqaidah. Jadi berarti nyunah sebenarnya nikah di bulan itu. Cuman ya itu tadi tradisi, karena nggak umum, takut ada ya kan suara-suara yang tidak nyaman, maka kita menjaga itu. Cari maslahat dari madarat. Walaupun dalam Islam tadi nggak ada efeknya. Semua bagus, apalagi tadi di bulan Zulqaidah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Diapit di bulan ya Syawal, Idul Fitri, Idul Adhanya di bulan Zulhijjah.
Maka di tengah-tengahnya adalah Zulqa'dah ini, itu kebagian daripada mulianya bulan tersebut. Dan itu dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad. Termasuk 4 bulan yang dimuliakan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini. Jadi kalau yang 3 berurut-urut Pak, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini berturut-turut. Kalau Rajab itu berapa bulan kemudian? Ya rahimakumullah, karena memang ini nempel di bulan yang mulia. Di antaranya adalah Zulhijjah. Ini bagaimana ya muktamar umat Islam, pertemuan seluruh umat Islam di dunia ada di Mekah nanti ketika wukuf di Arafah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari bulan inilah kita senantiasa banyak berdoa, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena bulan mulia. Nah, juga kita persiapan nanti memasuki bulan Zulhijjahnya, ya kalau ada rezeki kurban. Karena itu perintahnya jelas, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad mempunyai putra pertama namanya Qasim. Makanya Nabi Muhammad Abul Qasim, bapaknya Qasim, meninggal dunia. Maka orang-orang kafir itu ya mengolok-olok, wah Bataro kamu telah terputus, generasinya nggak ada lagi penerusnya, Bataro begitu. Abetar itu artinya terputus. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dihibur oleh Allah dari peristiwa meninggalnya daripada putranya Nabi Muhammad yang bernama Qasim, dihibur sama Allah. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya nikmat Allah yang aku berikan kepadamu. Ka ini mufradnya kepada Nabi Muhammad bentuknya. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya nikmat Allah yang diberikan kepada engkau Muhammad al-kautsar begitu banyak. Al-Kautsar juga maknanya jemaah rahimakumullah, di samping nikmat banyak adalah nama telaga yang nanti diminum oleh umat Nabi Muhammad, disebut telaga Al-Kautsar. Itu nanti di padang mahsyar hadirin, Nabi akan memberikan minuman itu kepada orang-orang yang dipilih Allah. Dipilih oleh Nabi Muhammad SAW, namanya telaga Kautsar. Nikmat yang Allah berikan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar begitu banyak. Fasholli lirabbika, maka sholatlah untuk Tuhanmu. Jadi sholat kita ini untuk Allah, bukan karena linnas, lil mertua, ya kan, lil mudarris, lil ustad, bukan, tapi lillah, karena Allah. Jemaah rahimakumullah, kita bisa sholat seperti ini karena dipilih sama Allah. Banyak saudara-saudara kita yang mohon maaf, dia diberikan waktu, tenaga, ya kan, kesempatan banyak sama dengan kita memakai waktu 24 jam. Bahkan mohon maaf ya rahimakumullah, bisa jadi dia nikmatnya Al-Kautsar tadi begitu banyak, tapi kenapa dia nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak mau sholat? Karena memang tidak dipilih oleh Allah. Banyak orang yang nggak dipilih sama Allah, masih menikmati dunianya, masih asik di pekerjaannya, masih asik pada bisnisnya, masih asik di kebunnya, di ternaknya, di ladangnya, karena nggak dipilih oleh Allah SWT. Suatu ketika ada suatu hikayat cerita pada zamannya Hasan Basri. Ada seorang dia menantang seorang ulama Hasan Basri. Maka wahai Syekh, aku tidak ibadah kepada Allah, tapi aku dalam kondisi sehat, aku dalam kondisi kaya raya, usahaku semuanya luar biasa lancar. Bukankah Allah marah kalau saya nggak ibadah kepada Allah? Maka Hasan Basri nanya, tadi pagi apakah kau melakukan sholat subuh? Aku tidak melakukan itu, semua aku tinggalkan. Maka kata Hasan Basri, baik, sesungguhnya Allah telah memberikan semua nikmat itu kepadamu. Apa yang kau mau dikasih sama Allah, harta benda, semua fasilitas kenikmatan materi duniawi dikasih sama Allah. Tapi Allah tidak pilih engkau menjadi orang yang dikasihi sama Allah. Engkau telah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kasih sayangnya. Karena sesungguhnya orang yang ibadah adalah orang yang dipilih oleh Allah, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dia dapat materi tapi tidak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu adalah nikmat yang paling besar. Setelah nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, ya dianjurkan banyak berzikir kepada Allah. Kalau dalam kitab itu banyak baca kalimat thayyibah, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Silakan ba'da sholat berapapun, gak usah pakai bilangan. Kita zikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukankah kata Nabi, barang siapa yang membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya dia akan diberikan husnul khatimah. Dan kalimat la ilaha illallah apabila ditimbang dunia beserta isinya, kalimat ini tidak akan bisa dikalahkan dengan dunia dan isinya, tidak akan bisa dikalahkan, karena kalimat la ilaha adalah kalimat tauhid. Dan kalimat ini pula jamaah rahimakumullah adalah miftahul jannah, la ilaha illallah. Kunci sorga adalah kalimat la ilaha illallah. Akan bisa dibuka itu sorga apabila kita punya kuncinya. Kuncinya adalah tadi la ilaha illallah. Maka ini kita dawamkan di tanggal 1. Ya, dalam satu keterangan itu bisa disempurnakan, boleh jadi zikir. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Bapak baca ini zikir, bangun di tengah malam. Bapak bangun jam 2 atau jam 1, baca zikir ini. Ini hadis. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ghfirli. Itu hadisnya. Setelah zikir tadi jemaah rahimakumullah, memuji Allah lalu minta sama Allah, ampuni aku ya Allah. Orang bangun tadi di tengah malam, maka dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai ibadah di mata Allah. Jika dia salat-salatnya diterima sama Allah, jika dia berdoa, dia doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mohon ampun, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang baca la ilaha illallah la syarikalah sampai selesai, apabila dia punya dosa dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini kalimat yang sangat penting, hadirin. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di tanggal 8-nya, kalau kita alhamdulillah dikasih sehat, mau niat puasa, lakukan puasa tarwiyah di tanggal 8. Lalu di tanggal 9-nya adalah puasa Arafah. Itu hadisnya. Maka siapa yang puasa Arafah, pahalanya seperti ibadah 2 tahun. Jadi orang puasa Arafah itu pahalanya seperti ibadah 2 tahun. Jadi jamaah rahimakumullah, usahakanlah kalau nggak dapat tarwiyahnya Arafahnya. Dan ketika berdoa jemaah rahimakumullah, doa kita insyaallah dikabul. Kenapa? Bersamaan hari Arafah di samping kita puasa, juga saudara-saudara kita sedang banyak berdoa di sana. Jutaan manusia sedang berdoa di hadapan Allah. Kita pun sama di sini sedang berpuasa dan berdoa kepada Allah. Maka insyaallah doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu habis asar tanggal 9 sunnah untuk takbir. Takbir yang sempurna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu ba'da asar di tanggal 9. Jamaah rahimakumullah, sampai kapan takbiran ini? Sampai ya sebelum asar di tanggal 13-nya, hari tasyrik. Jadi jamaah rahimakumullah, kata ulama itu sebelum asar. Jadi kalau ba'da asar itu udah selesai waktunya. Walaupun dalam keterangan yang lain sebelum maghrib, sebelum matahari terbenam, boleh kita baca takbir tadi. Jadi ada 2 khilafiyah kata ulama. Silakan, dan itu dibolehkan oleh ulama. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca zikir tadi ya, takbiran dari tanggal 9 ba'da asar, nanti di hari naharnya tanggal 10
sunnah bagi yang berkurban, yang niat kurban, udah ada duitnya nih gitu ya, udah ada duitnya, udah beli hewan kurban atau kolektifan. Di tanggal 9 yang berkurban itu jangan motong kuku dulu. Hadis, jangan motong rambut dulu, jangan donor darah dulu. Karena itu nanti jadi saksi di hadapan Allah semua itu. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, bagi yang berkorban, kalau yang nggak korban apa bebas itu, nggak apa-apa, potong rambut aja gitu ya. Ini mah yang berkorban. Jamaah rahimakumullah, tanggal 10 itu sunnah jangan sarapan. Nah kalau Idul Fitri sarapan dulu Pak, begitu. Jangan banyak-banyak lah, ya sepiring setengah. Idul Fitri mah cukup 5 sendok lah gitu ya. Tapi kalau Idul Adha itu sunnahnya puasa sebentar, 1 jam. Ya, jangan makan minum dulu. Gitu. Sambil takbiran sunnahnya. Sambil takbiran. Nah, baru habis sholat Idul Adha pulang dulu. Yang nitip korban sunnahnya motong sendiri. Sunnahnya. Jadi bismillah ya kan, baca sholawat, terus lagi baca doa, baru takbir. Nah, kalau kita belum tahu ilmunya, nitip ke Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini saya niat korban atas nama ini. Kalau buat almarhum seandainya boleh, ya. Seandainya buat bapaknya kebetulan belum berkorban. Nah, kita dulu nih, kita alhamdulillah ada kolektifan seandainya 7, ya kan, jadi sapi gitu kan. Maka saya seandainya istri, anak-anak nih buat almarhum ya 1. Atau buat almarhumahnya, itu insya Allah disampaikan oleh Allah. Karena kata Nabi, ketika engkau punya harta, bersedekahlah atas namanya. Itu sampai Pak. Jadi kalau kita pengen disebut anak yang bakti sama orang tua, tidak ada batas kecuali kita sudah menghadap Allah. Semasa kita masih hidup, orang tua kita nggak ada pun tetap masih ada disebut bakti kita anak terhadap orang tua. Dengan cara apa? Ya sedekah atas namanya. Jadi kalau hari Jumat jamaah rahimakumullah bawa duit itu 100.000, ya kan? Kan sedekah yang paling bagus hari Jumat. Begitu Pak. Jadi jangan 2.000. Kalau saya sih kasih tahu ke jamaah tuh, yang sholat Jumat di masjid kalau bisa minimal 50 deh. Iya, kan kalau ada 100 orang, 50 kali 100 Pak. Khotib bisa 1 juta Pak. Ya kan? Jadi jamaah ya rahimakumullah, artinya buat apa sih harta benda kita kalau memang ada? Kalau ada kan gitu. Kalau nggak ada ya udah seikhlasnya. Ya Pak. Kalau ada tuh atas nama orang tua, bismillah. Ya Allah, saya sedekah atas nama orang tua. Dan alhamdulillah ini sudah banyak orang menghidupkan amalia-amalia berbagi Jumat ya. Itu di mana-mana Pak, di masjid-masjid udah insya Allah udah ya udah menjadi tradisi bagus sekarang ya. Jadi kayak di Mekah itu kan halal kalau keluar masjid kan. Jadi bagus itu. Jadi nitip setiap hari Jumat karena hadisnya begitu. Sedekah yang paling bagus hari Jumat. Begitu. Terus lagi jamaah rahimakumullah, kalau pengen kita rezekinya lancar, sedekahlah di pagi hari. Nah, subuh gitu. Jadi bangun tidur jamaah rahimakumullah, habis sholat subuh Bapak jalan tuh beli lontong 2 bungkus mah 2 bungkus, cari tuh fakir miskin Pak. Waalaikumsalam ya kan. Masya Allah, orang-orang duafa atau mungkin berangkat tuh ke Mutiara Gading, orang iniin rumput, ya Allah subhanallah itu Pak. Bismillah, kita belajar lembutin hati Pak. Jadi sedekah itu ngelembutin hati hadirin. Lembut, semakin kita banyak berbagi, semakin kita ini Masya Allah dilembutkan sama Allah. Emang kudu dilatih, Allah bisa karena biasa. Dan nanti bisa dirasakan semakin banyak berderma, semakin rezekinya dibuka sama Allah. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tanggal 10. Kalau misalnya belum ada nih tanggal 10, boleh tanggal 11 motong kambingnya. Tanggal 12, tanggal 13 batasnya sebelum asar. Begitu. Terus jamaah rahimakumullah, dibagikan semua tuh ya yang namanya daging kurban itu kepada fakir miskin prioritas. Ya. Kita dapat nggak? Boleh 1/3.
Yang nggak boleh itu adalah nazar, kurban wajib. Jadi makanya nazar itu sesuatu yang boleh tapi tidak disukai, Pak. Kalau saya tanahnya laku, saya mau korban. Laku. Laku tuh, Pak. Ya kalau korbannya nazarnya saya beli sapi, kudu sapi tuh, Pak. Tapi tanahnya luas, ya kan 1 hektar. Dapat 300 juta, Pak. Sapi 25 dapat. Tapi karena nazar, Pak, nggak boleh dapat sepertiganya. Karena nazar. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, bolehkah dapat pahala tadi itu orang yang nazar? Dapat, insya Allah. Namanya kita niat sodako. Jadi jamaah rahimakumullah, ya dapat sepertiga. Dibagikan tuh semuanya. Daging-daging itu kepada fakir miskin. Orang kaya boleh nggak dapat? Dapat. Boleh dikasih, kasih aja. Iya, andainya di rumah ini gitu kan warga ada berapa, tapi kaya dia gitu. Jangan dilongkap, Pak. ya, kasih aja. Ya umumnya seplastik itu kan udah, mohon maaf gitu kan, ini ada daging kurban. Insya Allah diterima, Pak, diterima. Karena ibadah sosial, ibadah kebersamaan, termasuk non muslim dapat. Karena saya pernah hadirin, saya panitia kurban, itu di belakang saya lihat tuh ada non muslim baris, Pak. Bisik-bisik ke saya, Pak Ustaz, ada non muslim. Ya biarin, kasih aja. Giliran tahun depannya, Pak, mohon maaf, iya, ternyata dia nggak datang, nanyain, Pak Ustaz bagian saya mana tuh. Ya kasih aja, nggak apa-apa. Ya dapat pahala tetap orang yang berkorban. Jadi tanggal 10 jamaah rahimakumullah, bagi semua tuh ya, jangan ada sisa, bagiin semua biar habis. Panitia semua, termasuk kulit-kulitnya, bagiin aja. Gitu jamaah rahimakumullah, termasuk kakinya. Semua bagiin ke fakir miskin. Jadi semuanya kudu bersih dan mentah. Ya, kalau akikoh itu sunahnya matang. Jadi akikoh itu dimasak. Kalau korban mentah, gitu. Kambing, pengen lebih gede lagi, kerbau, ya kan? Sapi, onta, ayam boleh enggak ayam? Iya telur, Pak. Ini benar, ini kisahnya. Oh iya 1 kintal. Ini ceritanya nih, mohon maaf ya, emang hadis ini jarang disampaikan, takut jadi dasar. Ini sahabat Bilal, Pak. Sahabat Bilal bin Robah. Idul Adha jamaah rahimakumullah, sahabat Bilal memang belum mampu. Motonglah ayam. Tuh. Udah matang ditaruh tuh gitu kan di jamaah yang lagi ngurusin pemotongan hewan kurban, lagi bagi-bagi. Akhirnya ditanya nih, candaan kali ya sama sahabatnya. Situ korban apa? Bilang alhamdulillah ayam. Saya korban ayam gitu kan. Suatu ketika akhirnya nanya ke Rasulullah, ya Rasul, iya saya ini saat ini mampunya korban ayam. Kata Rasulullah senyum, itu dinilai sedekah. Karena yang namanya korban itu tadi yang berkaki 4, kambing, unta, sapi. Kalau situ tadi mampunya emang ayam, potong aja. Potong, sedekahin sama orang yang ngurusin tuh, insya Allah dapat pahala Bilal, kata Rasulullah. Nah begitu, Pak. Jadi Bapak kalau memang alhamdulillah tadi tuh sekarung potong aja. Telur, ya minimal telur. Iya begitu. Daripada korban penasaran perasaan kan gitu ya. Masih mending kalau nggak kambing boleh, tadi termasuk sedekah, bukan korban, Pak ya, bukan korban. Karena korban tadi dalam ilmu fikih adalah kambing. Udah habis, Pak ya. Itu aja jamaah rahimakumullah. Karena sudah isya, mungkin udah cukup ya, Pak ya. Nggak ada tanya jawab ya, Pak ya. Udah paham lah semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan barokah, ya panjang umur, murah rezeki, bisa berkorban tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.